Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Only Muslimah TV, masih tetap betah kan ya di rumah aja? Alhamdulillah. Memasang foto di media sosial pada dasarnya adalah boleh kalau tujuannya untuk kebaikan. Misalnya untuk menunjukkan pemilik akun tersebut atau sekedar untuk berbagi berita kepada para pengguna media tersebut. Namun demikian, niat seseorang memasang foto di sebuah media sosial dapat diidentifikasikan memiliki banyak sekali motif. Yang paling umum sih orang memasang foto diri pada akunnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemilik akun tersebut ya. Atau bisa juga bila dibagikan pada kolom status bertujuan untuk menunjukkan kabar dan berita dirinya atau ekspresi diri, pencitraan diri, ajang curhat dan keluh kesah. Nah, bisa jadi motif memasang foto tersebut juga untuk memamerkan diri, untuk ria, atau menunjukkan gambar dirinya agar dipuji orang. Dari segi penampilan, kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa sih ya yang gak seneng kalau dapat pujian? Siapa juga yang gak bahagia kalau punya orang yang ngefans gitu ya sama kita? Sebenarnya sih udah fitrah manusia memang merasa senang kalau dipuji. Memuji orang lain berlebihan, narsis, atau membangga-banggakan diri, rasanya sih udah gak aneh lagi ya guys zaman sekarang ini. Apalagi dalam dunia medsos seperti sekarang ini, dikit-dikit upload, dikit-dikit selfie, mau makan aja nggak afdol rasanya kalau nggak difoto dulu. Kalau makanannya enak ya, tapi kalau cuma gorengan, nah, diupload juga nggak tuh. Oke, tapi kita harus hati-hati loh guys, dalam agama Islam ada suatu penyakit namanya ain. Nah ini bisa bermula dari upload foto dan gambar tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ain mata jahat itu benar-benar adanya. Jika seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, maka akan didahului oleh ain. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain mata jahat, karena sesungguhnya ain itu hak atau benar adanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya apa sih penyakit ain itu? Jadi, ada sebuah kisah dari khalifah sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini seorang khalifah yang masih muda dan memang ganteng adanya. Suatu hari, beliau ini bercermin sebelum berangkat ke masjid untuk Jumatan. Pas dia bercermin, dia merasa takjub nih sama dirinya sendiri. Muda, tampan, kaya, dan memiliki jabatan. Alkisah, setan lewat. Udah dasarnya sifat setan yang pendengki dan pencemburu, tidak terima setan ini dengan kekaguman sang khalifah terhadap dirinya sendiri. Disentuhlah sang khalifah ini sekelabatan. Pulang dari masjid, beliau panas lalu meninggal. Kita ilustrasikan di zaman sekarang ya guys. Seorang ibu memasang foto bayinya di Instagram. Lalu follower si ibu tersebut merasa berdecak kagum akan kelucuan anaknya tanpa mengikut sertakan Allah di dalamnya. Maksudnya memuji tapi nggak ada kata-kata yang melibatkan Allah terlebih dahulu. Misal, Masya Allah lucunya bayi ini. Atau kadang si follower ini tuh merasa sangat iri, sebel, dengki gitu sama si ibu karena memiliki bayi lucu. Ketahuan nih sama setan, tiba-tiba si bayi rewel, nangis terus, panas tanpa sebab. Nah, bisa jadi bayi tersebut terkena penyakit ain. Penyakit ain ini merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata, yaitu pandangan mata yang disertai rasa takjub atau bahkan iri dan dengki terhadap apa yang dilihatnya. Bahkan, yang tidak disertai iri dan dengki sekalipun bisa menyebabkan ain kalau tidak disertai dengan pujian kepada Allah. Sebab memang segala pujian selayaknya hanya milik Allah ya guys. Penyakit ain tidak hanya dapat menimpa anak kecil saja, siapapun nih gak peduli latar belakang usia, gender, bisa aja terkena. Bahkan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja yang dikenal dengan kebersihan hati mereka tetap gak bakal luput dari pengaruh ain ini. Jadi pernah diceritakan oleh Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dia berkata bahwa Amir bin Rabi'ah pernah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Kemudian Amir berkata, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini dan tidak akan pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini. Tiba-tiba Sahal terpelantinglah badannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu mendatangi Amir. Dengan marah, Nabi berkata, atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan kepada yang kau lihat? Mandilah untuknya. Beberapa cara untuk menghindari penyakit ain itu, yang pertama adalah hindari bersikap pamer, hiasi diri dengan sikap tawadu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zolim pada yang lain." Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Yang kedua, menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan. Taubat dari segala macam kesalahan dan dosa, juga membentengi diri dengan beberapa zikir doa dan ta'awudz yang disyariatkan. Yang ketiga, membiasakan membaca zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, zikir setelah sholat, mendoakan keberkahan pada orang yang kita kagumi. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk mencegah ain ketika kita melihat sesuatu hal yang menakjubkan pada orang lain, bisa kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti Masya Allah atau Tabarakallah, semoga Allah memberkahimu. Yang terakhir adalah yang keempat, yang paling penting agar tidak menimbulkan penyakit ain pada diri orang lain adalah menghindari rasa hasad kepada orang lain. Karena hasad itu tercela. Janganlah kalian saling membenci, saling memutus hubungan, saling menjauh, saling hasad. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari nomor 6076, Muslim nomor 2559. Dan hasad kepada nikmat yang didapatkan oleh orang lain, berarti tidak ridho kepada keputusan Allah dan pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sih, hasad itu adalah sebuah sifat di mana kita itu merasa iri sama apa yang dimiliki orang lain, merasa dengki sama apa yang dirasakan oleh orang lain. Atau ada juga hasad seperti ini guys. Misal kita melihat si Fulan itu sering jalan-jalan, upload tentang makanan-makanan enak. Kemudian kita berdoa, tunggu saja sampai nanti dia bangkrut, dia nggak bakalan lagi tuh bisa jalan-jalan lagi. Nah itu juga adalah bagian dari hasad. Nauzubillah min dzalik. Oke, sebenarnya masih ada lagi ciri-ciri kalau kita kena penyakit ain ini bagaimana dan bagaimana juga penyembuhannya. Tapi akan kita bahas di video selanjutnya ya guys, karena penjabarannya akan panjang sekali kalau diulas di info kali ini. Semoga info ini bermanfaat ya guys. Kita bisa infokan juga kepada saudara muslim kita dengan share info ini. Dan kalau berkenan silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bisa muncul notifikasi ketika kita upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.